Di sebelah villa saya itu, saya lewat pun udah kayaknya hawanya udah beda. Villa itu menghadap ke timur kalau nggak salah, menghadap ke timur, dan belakangnya itu kayak lereng gitu. Di belakang memang ada kayak sumur di situ. Nah, kayak pusatnya di situ, di sumur itu kayak gitu. Itu melihat sosok perempuan namanya Putri Kinanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu. Kembali lagi di SMN Pantura Podcast bersama saya Robi Panca dalam segmen Gromet Gromyah Medeni. Oke, bagi sedulur Gromet, terima kasih yang sudah subscribe dan mengklik video ini. Bagi yang belum mengklik video ini, silahkan diklik dan subscribe. Seperti biasa, di segmen kali ini kita akan ditemani oleh seorang narasumber. Narasumber kita kali ini tentunya sudah tidak asing lagi bagi seluruh Nomad yang sudah menyaksikan video-video kita yang sebelumnya. Oke, langsung saja kita sapa narasumber kita kali ini. Beliau adalah Mas Guntur Saketi. Mas Guntur Saketi, apa kabar? Baik. Baik. Sehat. Gimana nih Mas? Udah berapa kali ini Mas di sini? Udah beberapa kali nih di sini. Ya Mas. Hitungan. Iya. Bolak-balik ke sini. Gimana Mas Robi? Ada yang menarik apa lagi nih? Ya sebelumnya terima kasih sudah mau ngambil ke sini. Ya. Ini kabarnya ada cerita Medeni yang menarik lagi nih Mas. Wah, terkait apa ya? Putri penunggu villa. Iya. Iya. Gimana Mas? Lebih medeni nih. Medeni dari biasanya. Ini pengalaman saya pribadi juga sama teman-teman komunitas mobil ya, komunitas mobil. Jadi saat itu ada kegiatan kopdar bersama di wilayah Pantura Barat. Jadi ada beberapa kabupaten di wilayah barat yang kumpul untuk istilah kopdar lah, kopdar gabungannya itu. Ini acaranya memang di sebuah lereng bukit Gunung Slamet sebelah selatan di wilayah Purbalingga. Itu kita sudah rencana cukup lama di situ. Jadi rencananya kopdar seharian lah, dari pagi sampai pagi lagi. Kegiatannya memang ya biasalah, komunitas, ada ngobrol, terus ada ngoprek, ada modifikasi dan sebagainya. Tapi kali ini memang tempatnya itu di rest area Pratin. Iya, di Pratin. Itu kan di situ banyak wisata ya, termasuk ada rest areanya yang rencananya itu memang buat kegiatan. Jadi saya memang waktu itu komunitas dari Pemalang berangkat sore waktu itu sampai sana maghrib, kemudian dikasih ke panitia sebuah villa homestay lah, kayak homestay gitu. Nah di situ jadi jejer sama teman-teman komunitas lainnya. Jadi satu villa. Kebetulan waktu itu lokasinya memang itu ikuti ya lereng Gunung Slamet ya, karena di Pratin sih ya. Di hutan jati banyak, kanan kiri juga kita dari situ juga bisa melihat puncak Gunung Slamet ya. Kemudian setelah sampai sana, teman-teman saya sampai sana, ya aktivitas bersih-bersih dan sebagainya lah di situ. Memang di sebelah villa saya itu, saya lewat pun udah kayaknya hawanya udah beda. Jadi villa lumayan lumayan besar lah, ada berapa kamar itu, sekitar 6 kamaran. Yang di tengah itu ruang tamu lebar. Saya cuman melihat dari depan,
rumahnya rumah kayu. Rumah kayu itu. Kelihatannya udah lama ya, udah lama nggak ditempati. Apa namanya? Tapi saya di sebelahnya. Di sebelahnya. Tapi nggak ditempati. Cuman kita lewat situ, jadi hawanya udah beda sekali sih di situ. Kayaknya udah tidak lama nggak ditempati gitulah. Kemudian kayak ada sekelebat kayak gitu yang ada di villa itu karena awal datang udah. Iya, karena saya sampai sana itu maghrib, sekitar maghriban lah, sekitar maghriban. Setelah itu teman-teman saya istirahat sebelum acara sih ya, sebelum acara. Pas mau acara itu sekitar jam 8 apa jam 8-an lah. Acaranya di rest area itu memang keakraban lah. Kalau nggak salah itu bakar kambing. Ya, acara bakar-bakaran lah, komunitas biasa. Dan ada hiburannya juga. Nah, waktu di lokasi itu memang karena malam terus ada bau bakar-bakaran kan katanya mengundang makhluk-makhluk halus gitu ya. Ya emang udah gak enak, kawan udah gak enak. Cuman keluarga juga pada ikut sih, ada istri, ada anak, dan itu juga pada ikut. Nah setelah acara di situ pulang, terus temen yang dari komunitas lain, komunitas Tegal ini datang ke situ rada malam nempati pas yang villa itu, pas villa yang kayu itu, di situ. Ya sudah, saya nggak tahu masuknya ya, tapi karena deketan villanya deketan, itu beberapa anak nangis, ada 3 atau 4 anak itu nangis terus di situ. Nggak tahu kenapa, awalnya nggak tahu kenapa. Kemudian ada satu orang member perempuan itu kan duduk di depan villa lah, di situ nongkrong ya, sambil di situ lah, taman gitu. Gitu. Nah, dia sama rame-rame, tapi tiba-tiba kesurupan tapi nggak berontak sih, cuma diem gitu. Terus kadang tingkahnya aneh, terus badannya panas waktu itu panas sekali. Yang duduk di depan itu ada berapa orang, Mas? Banyak, itu ada sekitar mungkin 10 orangan itu lah. Berarti cuma duduk-duduk aja. Iya, ngobrol lah, saking ngobrol. Sama tempat yang bakar-bakaran tadi sama nggak? Beda tempat ya? Beda tempat. Kalau itu kan di depannya, tapi nggak jauh ya, ada udah di situ. Nah, itu sudah diem tapi apa ya? Matanya itu udah kosong. Kemudian teman-teman juga udah istilah apa ya? Megangin lah semua karena takut kenapa-napa sih ya, untuk lari. Ada temen yang ke villa saya terus minta tolong untuk ya istilahnya lihat di situ lah. Iya, itu. Ada temen saya ke situ, ya memang tak lihat sudah matanya kosong, terus kayaknya apa ya, matanya itu mata marah kayak gitu loh, mata marah. Nah terus tak pegang, tak doa-doain. Memang sempat berontak, tapi memang rada sulit itu. Doain masih itu. Terus hampir setengah jam lebih lah itu di situ. Tak doain, akhirnya rada mendingan, udah mulai sadar itu. Itu kesurupannya cuma diem aja, Mas? Iya, diem. Ngomong apa gitu nggak? Enggak ngomong. Cuman kan udah nggak sadar orang udah nggak sadar. Udah diem. Terus setelah itu rada sadar, kemudian saya masuk ke villanya. Ya, masuk ke villanya itu berarti ada kamar mandi yang di tengah-tengah kamar. Ada kamar 1, 2, terus kamar mandi, terus kamar lagi, sebelah juga kamar lagi lah. Kamar mandi itu saya nggak tahu tertuju di kamar mandi itu. Kemudian saya tanya teman, ada yang masuk kamar mandi ini? Iya Mas, ada yang masuk situ tadi. Nah setelah masuk situ memang anak-anak di situ nangisnya tambah kencang. Itu ada 3 anak apa ya yang nangis terus itu loh. Walaupun udah di ibunya tapi tetap nangis terus gitu. Sampai situ terus ya ternyata kamar mandi itu ada salah satu makhluk yang
nakal lah, walaupun nggak ekstrim ya, cuman itu nakal. Jadi kalau nggak salah ada teman perempuan itu yang buka kamar mandi, kemudian pipis di situ, tapi nggak permisi, langsung aja masuk biasa lah, karena nggak tahu ya. Ada di situ ganggu di situ, di anak-anaknya nangis terus. Nah, setelah itu perempuan yang tadi yang di depan itu lumayan sadar, terus tak evakuasi ke villa saya. Villa sebelah. Villa di situ, suruh tidur di situ lah, ya, tidur di situ. Kemudian ada temen yang bisa komunikasi dengan itu. Akhirnya saya ikut ke villa yang tadi itu, kembali lagi ke kamar mandi itu. Saya ngomong kayaknya ada di kamar mandi. Ya anak-anak kecil tadi yang nangis apa ikut dipindahkan Mas? Apa tetap di situ? Itu masih tetap di situ, karena kan masih nangis. Iya, masih nangis, masih ketakutan lah, masih ketakutan. Udah pada diam tapi masih ketakutan itu. Karena villa yang sebelah kan juga penuh. Akhirnya masih tetap di situ. Kemudian ada temen yang bisa itu, udah terus ketujuh di kamar mandi itu, mulai didoain, selesai, kemudian ke belakang. Ya ternyata itu informasi dari teman saya itu malah yang sumbernya itu di belakang. Jadi villa itu menghadap ke timur kalau nggak salah, menghadap ke timur, dan belakangnya itu kayak lereng gitu. Berarti udah Pohon-pohon semua ya, pohon semua di sana. Di belakang memang ada kayak sumur di situ, nah kayak pusatnya di situ, sumur itu. Dan setelah teman saya ke belakang itu, teman saya cerita itu melihat sosok perempuan namanya Putri Kinanti. Itu berarti temennya Mas Guntur itu sempat komunikasi? Iya, sempat komunikasi di situ. Menyebutkan namanya Putri Kinanti? Iya, Putri Kinanti. Jadi sudah komunikasi semuanya, terus minta izin, mau nempati di situ. Dan informasinya memang di homestay itu udah 2 tahun nggak ditempati. Nah ini baru ditempati nih teman-teman itu. Nah setelah itu ada lagi, lalu ada sosok lagi, sosok macan. Macan belum sampai ke macan. Ini sudah tersedia. Oh iya, siap. Jajan ini mau buat di sapi Mas. Mau kopi apa juga? Sepat dulu ya Mas. Sepat boleh, ya monggo. Nggak tegang. Iya. Lanjut macan Mas. Iya. Tadi setelah itu memang ada sosok macan yang ganggu anak-anak itu ternyata. Oh, ternyata dari macan Iya, itu kan dari Putri Kinantinya itu ya. Ya itu kan istilah yang nunggu situ lah. Ya walaupun itu makhluk-makhluk itu di bawahnya itu. Cuman ini ada sosok macan yang katanya memang turun dari lereng Gunung Slamet itu. Jadi memang bukan tinggal di situ ya. Ya karena mungkin ada keramaian akhirnya kan mengundang. Itu terkait Putri Kinanti Mas, itu apakah ada sejarahnya dulu kenapa bisa sampai ke situ apa gimana Mas? Seperti pas mediasi itu diceritakan nggak Mas? Ya kalau informasinya memang di daerah situ kan dulu hutan ya, hutan terus kemudian dimanfaatkan oleh warga sekitar jadi wisata. Di wisata di situ memang banyak wisatanya, termasuk pendirian apa namanya villa-villa itu, homestay itu kan karena ada wisata di situ. Nah ini ada mendirikan di situ gitu loh. Nah kalau sejarahnya itu Putri Kinanti ya kemungkinan penunggu di situ lama lah, kemudian dibangun di situ akhirnya kan tetap menetap di situ. Nah kalau sosoknya Putri Kinanti sendiri Mas itu diceritakan nggak? Informasinya kayak orang Jawa lah, pakai apa ya, pakai jarit kayak gitu, pakai jarit, pokoknya sih cantik. Iya. Warna pakaiannya Mas kayak apa namanya ya, kayak gini lah, cuman yang batik coklat itu sih. Oh iya. Kayak gitulah, orang-orang zaman dulu lah, orang-orang zaman dulu. Setelah itu balik lagi yang macan itu ya. Nah macan itu mah sama teman saya itu kan mau diusir, cuman kan karena
sudah apa ya istilahnya ganggu teman-teman anak-anak di situ. Ya dia itu kalau secara teman saya itu cerita ya, itu nantang berantem. Macannya. Ya, macannya nantang berantem. Cuman karena di situ pas di ruang tamu itu walaupun agak lebar, cuman kan banyak anak karena banyak yang tidur di situ, nggak di kamar tapi tidur Itu di tempat sosoknya itu. memang sosok macan apa tubuhnya macan? Ya, memang macan. Macan tuh Memang macan. besar mas apa? Wah, besar sekali kalau itu. Besar lah. Mungkin kayak kerbau gitu besarnya. Iya. Besar. Cuman kan tidak semua orang bisa lihat. Teman saya katanya bisa lihat. Loh, di situ karena di situ ramai akhirnya dialihkan ke belakang itu. Belakang memang ada kayak tempat Ya kayak seperti lapang lah, tempat Iya. lapang di situ. Lah teman saya juga ikut di situ. Ya kayak orang berantem. Ya orang berantem ilmu-ilmuwan gitulah. Ilmuwan gitu. Sempat berapa lama itu ya, sekitar mungkin ada setengah jaman. Setelah itu normal lagi. sudah Ya sudah. kembali ke awal mas itu kan sebelum ke tempat itu kan mestinya tempat panitia. Iya. Apakah dari panitia sempat komunikasi dengan pengelola terkait tempat itu mas? Enggak. Saya pun dikasih tempat itu ya udah tinggal masuk aja gitu. Lah, ini setelah ini selesai paginya acara, kemudian ada apa ya anaknya teman saya itu yang tadi pas di lokasi juga diganggu itu katanya masih diikuti sampai rumah. Sampai rumah sama sosok Kalau nggak salah sosok putrinya itu. Putri Kinanti itu. Iya, jadi anak teman saya itu sekitar umur berapa ya? Setahunan mungkin, setahunan. Itu katanya sampai di rumah itu masih kadang masih nangis gitu loh. Terus badannya panas. Nah itu akhirnya teman saya itu ke orang pinter. Mungkin karena tahu diikuti karena ke orang pintar itu ya mas? Iya, akhirnya kan ke orang pinter. Ya ternyata itu diikuti Kinanti itu. Setelah dibersihkan ya udah. Nah itu wanti-wanti memang daerah situ memang banyak kayak gitu, rawan seperti itulah, terutama untuk anak kecil yang belum tahu apa-apa, kemudian perempuan yang misalnya lagi nggak bersih, Oh, nggak bisa. dia nggak bersih biasanya lebih cepat itu. Jadi fisik itu sebenarnya mempengaruhi orang untuk dipengaruhi dari makhluk-makhluk seperti itu. Termasuk pikiran, ketika pikiran kosong itu juga kayak gitu. Pikiran kosong juga makhluk-makhluk itu cepat sekali untuk mengganggunya. Seperti itu ceritanya. Rumit cerita waktu di kegiatan komunitas mobil di Pratin Purbalingga. Terima kasih Mas Guntur Saketi sudah Ya. berbagi cerita bersama kita di sini. Oke, sedulur Gromit, apabila sedulur Gromit yang ingin bepergian ke tempat yang mungkin wisata alam, taatilah aturan di situ dan yakinlah selain kita ada makhluk lain yang hidup di situ. Bagi sedulur Gromit yang mempunyai kisah medeni yang ingin disampaikan, silahkan tulis di kolom komentar di bawah ini atau kirim ke email Gromit. Sekian Gromit kali ini, kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.